Kalian tahu nggak tabung gas kompor di Malaysia itu besar dan berat? Uh, Tadi lalulah dekat FYP aku ada video di Indonesia lah. Di Indonesia orang beratur panjang. Dibuat geram dengan kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Gas langka kenapa harus melibatkan nama Malaysia? Padahal sekelas media ini sangat disayangkan. Rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput sendiri, tapi mungkin karena memang rumput sendiri kualitas airnya jelek atau kurang dirawat. Termasuk soal pendapatan warga. Di tahun 2025 ini pendapatan warga RI ternyata masih saja kalah dari negara-negara tetangga. Kita akan bahas dalam 2025 pendapatan warga RI masih kalah jauh dari tetangga. Kita langsung lihat. Publik dibuat geram dengan kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg. Karena kebijakannya ini, publik dengan candaan meminta netizen Malaysia untuk mengklaim Menteri ESDM tersebut. Sebelumnya, kebijakan baru Bahlil Lahadalia ini membuat antrian gas LPG 3 kg membludak hingga membuat publik murka karenanya. Protes terkait kebijakan menteri tersebut ramai di laman X hingga membuat namanya menjadi trending di laman X. Dengan candaan, salah satu netizen dengan akun @klostowai kemudian membuat cuitan di laman X yang meminta agar Bahlil Lahadalia dapat diklaim oleh Malaysia. Malaysia boleh klaim Bahlil, tulis akun tersebut. Cuitan ini kemudian mendapat berbagai reaksi dari netizen usai viral. Banyak yang kemudian memberi candaan dan menyebut jika netizen Malaysia juga bisa mendapatkan Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming sebagai bagian dari bundling package. Malaysia can take Bahlil and Gibran as bundling package, tulis akun @richhealthyfund. Viral di X sebagai cara netizen menyampaikan kekecewaannya atas kebijakan pemerintah. Cuitan publik yang minta netizen Malaysia klaim Bahlil Lahadalia ini lalu mendapat berbagai komentar dan balasan. Big deal, hampir semua warga setuju kayaknya, balas netizen. Big deal, gratis pengemasan, gratis ongkos kirim, bonus kandang dan kunci. Dapatkan banyak freebies, menggemaskan juga, komentar akun lainnya. Demi Allah, ikhlas banget, ungkap netizen. Kalau Malaysia nggak mau, lempar kemana lagi, tulis akun lainnya. Usai membuat publik geram, pemerintah akhirnya memperbaiki aturan penjualan gas LPG 3 kg. Untuk sementara, penjualan gas di tingkat pengecer berlangsung seperti biasa. Sekelas media resmi saja memberikan berita yang sangat-sangat tidak berkualiti. Kenapa yang jelek-jelek disuruh mengeklaim Malaysia? Salah apa? Ada apa dengan negara tetangga kita? Mereka harusnya tidak perlu dikaitkan dengan masalah yang ada di negara kita terkait kelangkaan gas, ulah daripada salah satu program Menteri Bahlil. Harusnya kalau memberikan berita itu kaitkanlah dengan sisi positif yang ada di negara tetangga kita. Misalnya, misalnya ini contoh kecilnya saja. Jangan marah-marah. Oh iya, saya belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih bersama Bang Toha Channel kali ini yang akan mereaction berita terkini, berita terviral. Kenapa tidak mau memberikan contoh hal yang positif dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia? Di Malaysia, warganya tidak pernah beratur atau tidak pernah antri panjang banget soal gas. Justru tong gas yang ada di Malaysia itu lebih besar, tidak 3 kilo. Harusnya Indonesia perlu mencontohinya. Buatlah tong gas yang besar supaya masyarakat penggunaannya itu juga cukup lama, jangan kecil. Kemudian ada tulisannya untuk masyarakat miskin. Kalau misal kata saya yang jadi pemerintahannya membuat tulisan khusus masyarakat miskin, itu malu loh. Harusnya malu. Harusnya pemerintahnya mikir, kok bisa ya masyarakat kita miskin? Ada apa yang salah? Harusnya mikir kayak gitu.
Kalau di Malaysia subsidinya tidak ada tulisan khusus masyarakat miskin, enggak ada. Memang beda jauh dengan di negara kita. Justru orang-orang Malaysia itu kaget ya melihat tong gas yang ada di Indonesia. Kenapa kecil sangat? Kenapa belinya rumit? Kenapa belinya harus antri panjang? Kaget. Contohilah sisi positif yang ada di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Jangan yang jelek-jelek kemudian membuat berita, kenapa ini nggak diklaim Malaysia gitu. Kenapa yang jelek-jelek, kenapa harus menyuruh Malaysia untuk mengeklaimnya. Kalaupun dikasih, mereka juga tidak akan mau kok. Saya pasti tahu mereka nggak akan mau. Malaysia nggak akan menerima orang-orang yang kiranya ya paham-paham sendiri ya, membuat kebijakan justru menyusahkan masyarakat kita soal gas LPG. Di Indonesia itu masyarakatnya sudah ekonominya susah, ditambah lagi pula gas LPG-nya sangat-sangat membuat masyarakat resah. Oke, inilah tong gas Malaysia ya, tong gas Malaysia yang besar, beda dengan di Indonesia. Dan orang Malaysia juga cukup terkejut dengan di Indonesia yang ribut soal gas. Tadi lalulah dekat FYP aku ada video di Indonesia lah. Ya mas. Di Indonesia orang beratur panjang sambil bawa tong gas lah. Tong gas dia tu pun kecil je sebenarnya. Tong gas dia kecil sebab tong gas Indonesia kan dia ada yang kecil, majoritinya semua kecil. Aku tak tahu kenapa diorang beratur kan. Lepas tu sampaikan aku tengok lagi, bila tengok satu video, inilah bila kau tengok FYP 1 pasal gas, lalu FYP tentang sampaikan orang kena tukar lah, apalah. Lepas tu kalau nak beli gas tu kan, kena ada orang cakap syarat-syaratnya. Sampai tahu guys, kepada sahabat-sahabat saya yang berada di Indonesia, sebab follower saya memang ramai daripada Indonesia, boleh tak terangkan benda ni, apa yang terjadi sebenarnya? Mungkin sebab ada masalah gas ke apa ke. Bagi saya Indonesia tak pernah ada masalah gas. Diorang negara yang memang besar pun kan, setakat gas ni memang tak ada masalah pun. Yalah, ada mas, ada. Indonesia boleh komen tak pasal gas ni lah. Saya pun tak tahu sebab lalu FYP saya pun risau juga. Makcik saya dekat Indonesia tu. Kalian tahu nggak tabung gas kompor di Malaysia itu besar dan berat. Ini aku punya satu, aku kasih lihat kalian ya. Nah ini besar. Ini aku punya besar 14 banget. kilo ya. Nggak ada tulisannya, nggak ada. 23 untuk kilo. masyarakat miskin nggak ada. Ini berat banget. Tapi kelebihannya di sini, kalau kalian pakai kompor yang ada infrarednya kayak gini, nah itu jimat banget. Nah ini ada dua, satu bukan infrared ya, satu kayak biasa. Nah ini ada dua, ini infrared. Kalau kalian pakai yang kompor kayak gini ya, tabung gasnya itu jimat banget, kayak jimat setahun lah gitu. Wow. Bayangin cuman 14 kilo ya, itu kalian sudah jimat dalam setahun penggunaannya. Nggak perlu nge-refill, nggak perlu beli-beli tabung gas. Cukup pakai kompor infrared kayak gue. Keren kan? Kalau kayak kita kan size yang lebih kecil itu adalah berapa kilo gitu kan. Nah kalau di sini yang lebih kecil itu cuman 14 kilo. Betul. 14 kilo itu udah tahan 1 tahun. Betul yang ekonomi Indonesia secara nyata dompetnya itu tambah tebel apa tambah tipis. Nah realitanya setelah kita gali data dari Bank Indonesia, ternyata menunjukkan bahwa apa? Rata-rata tabungan rumah tangga, jadi satu rumah, duit tabungannya di Indonesia kalau dirata-ratakan, itu sudah turun 6,3%. Turun guys, bukan tambah naik. Bukan meroket ke bulan, tetapi turun. Dan sekali lagi datanya ini bukan data buatan Benix pakai krayon ya, dibikin di kertas gambar. No baby, ini data datang dari Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa rata-rata tabungan rumah tangga di Indonesia, KK di Indonesia, itu udah turun lebih dari 6% dan sekarang hanya menjadi 4,28 juta. Jadi lu bayangin, ada ratusan juta rumah tangga di Indonesia. Kalau di rata-rata tabungan satu kakak satu rumah itu cuma 4,2 juta rupiah. Ini jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Beda jauh dengan negara tetangga.
Melon picu inflasi. Sekarang ini sedang ramai gas melon 3 kilo lagi langka sampai bikin orang pada ngantri sampai katanya ada yang meninggal. Lantaran pemerintah memperketat penyaluran supaya harga tidak dimainkan pedagang pengecer dan katanya yang terima itu hanya yang berhak. Tapi tahu nggak? Salah satu pihak yang akan terpengaruh sekali dengan pembatasan gas melon adalah pedagang makanan, terutama UMKM. Misalnya warung dan pedagang gerobak. Selama ini kebanyakan pengguna gas melon itu pedagang makanan di pinggir jalan loh. Yang jualan di gerobak dan warung, ya pada pakai gas melon kan? Praktis bawanya, nggak berat, murah lagi. Tapi dengan adanya pembatasan ini, pastinya mereka pusing loh. Dan terpaksa pakai gas non-subsidi yang jauh lebih mahal. Sebagai gambaran, gas resmi tabung melon hijau itu 12.000 yang subsidi ya. Sedangkan yang pink non-subsidi itu 39.000, malah katanya di atas 40.000. Ujung-ujungnya biaya produksi pedagang makanan akan naik dan pengaruh ke harga makanan yang mereka jual. Yang kena ya konsumennya. Jadi jangan heran Anda makan mie ayam pinggir jalan, harganya bakal naik nih. Secara nasional akan berdampak loh ke inflasi. Plus, omset banyak pedagang makanan pasti bakal turun. Terus gimana? Memang sih ada pro kontra. Katanya pedagang sebaiknya jangan pakai gas subsidi. Tapi biaya gas pedagang makanan bakal pada naik tuh. Ujung-ujungnya yang nanggung ya masyarakat juga, terutama menengah ke bawah. Gimana menurut Anda nih? Jangan lupa share ya. Bisa nggak dapet Bu? Nggak tahu, udah habis padahal masih banyak stok yang di mobil. Alasannya apa tadi Bu? Lihat Katanya udah habis stoknya, padahal di mobil masih banyak. Kalian lihat kan? Tapi terus gimana harapan Ibu gimana Bu? sangat Ya, pengennya miris. sih ya pemerintah yang bener lah, kayak gini Pak Prabowo tolong denger kami kan rakyat kayak gini gitu loh. Kalau kami belinya di Pertamina, sedangkan Pertamina seperti ini buat kami, bagaimana gitu loh, ya kan? Tapi kan harganya lebih murah Bu. Lebih murah, tapi kan kalau misalnya nggak dapat buat apa kita? Ya kan? Ya sekarang kita mau masak nggak ada. Ya kan? Kecewa dong Bu. Jelas kecewa saya Pak Prabowo. Tolong dengar apa rakyat. Kita jauh loh Pak ini dari tadi. Tolong. Ibu warga mana tadi Bu? Perjalanan udah sempat nyari-nyari kemana-mana? Saya sudah cari. Terus? Ya kan cuma ada info di sini ya, kita kesini ternyata nggak ada habis, ternyata di mobil masih banyak. Di warung eceran nggak ada? Udah tidak ada. Nah sekarang gini Pak, kalau memang ada di warung eceran itu bisa membantu kami rakyat yang ada di sini ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba misalnya nggak bisa dipakai, otomatis kita bisa balik lagi dong. Tapi kan kalau kayak gini bisa nggak bisa dipakai, kita balik lagi. Nah sekarang kita nggak ada gimana? Bu, tadi kan stoknya masih ada kata Ibu. Ya, Ini alasannya apa Bu tadi Bu? Katanya buat ditaruh tempat yang lain. Ya kan dari kalian lihat kan banyak kan masih ada stoknya dari juga. Banyak yang pada baju juga kan? Iya. Ibu urusan tabung gas melon 3 kilo itu belum selesai. Anda percaya itu 3 kilo? Itu penipuan. Tidak sampai 3 kilo. Rata-rata tabung gas itu seluruh Indonesia beratnya ya hanya 2,5 kilo rata-rata. Jadi kalau mereka jual itu 20.000, itu sebenarnya rakyat rugi 17% kalau isinya 2,5 kilo. Pantesnya harganya itu 16.000. Artinya mereka itu bukan warung itulah, warung itu terlalu tentu ini kita bicara level atasnya. Ya Pertaminanya, ya ESDM, ya agen, ya. Betul Pak. Mereka untung 4.000 per galon. 4.000, ya. Jadi kalau ada 1 juta galon, berarti mereka untung 4 miliar. Ya. 4 miliar. Di Indonesia ini rata-rata lebih kurang kita bisa bilang ada beredar 50 juta galon tabung tabung gas 3 kilo, tabung gas melon ya, ada 50 juta. Jadi kalau tadi mereka untung satunya 4.000 kali 50 juta itu 200 miliar per minggu. Seminggu kan habis dipakai itu. Betul. Per minggu. Jadi kalau sebulan ya itu berarti mereka untung 800 miliar. Itu ya, 1 bulan 800 miliar. 1 tahun 9,6 triliun. Dibagi-bagi dah itu duit. Ya.
Duitnya dari mana? Ya rakyat yang beli. Beli 3 kilo, dikasih 2,5 kilo. Penipuan bukan itu? Itu tanggung jawab siapa? Menteri SDM kan? Ada nggak ngomong Menteri SDM soal ini? Atau dia pura-pura nggak tahu? Ya. Pertamina ada nggak ngomong soal ini? Atau pura-pura tidak tahu? Semua pura-pura. Ya. Jadi ini sebenarnya penipuan, berarti ranah pidana. Seharusnya polisi udah masuk ini. Oke, netizen, kita tunggu follow up mereka. Oke gas, antri gasnya oke gas. Bukan cuma tiket konser yang perlu war, gas LPG melon 3 kg juga harus war. Kita harus siap antri berjam-jam cuman buat antri gas LPG sebiji. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan sama ibu-ibu dan bapak-bapak di berbagai daerah beberapa hari ini. Kok bisa itu terjadi? Itu bermuara dari keputusan Menteri ESDM Bahlil yang menghentikan penjualan gas melon ini melalui pengecer kecil. Katanya sih biar harganya bisa terkontrol dan subsidinya jadi tepat sasaran. Jadinya gas melon ini cuma bisa dibeli di pangkalan resmi aja. Malah jadi antri mengular. Bahkan ada yang sampai mengorbankan nyawa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diterima di sisi terbaiknya. Amin. Amin, Nah, ya Allah. kalau udah begini, siapa yang harus bertanggung jawab? Katanya sih, niat baik pemerintah ingin harga gas melon ini tetap terkontrol, tepat guna dan tepat sasaran. Tapi kenyataan di lapangan, praktik naikin harga dan dilarang beli dengan alasan sudah ada yang jual tuh kejadian loh. Sebenarnya hukum ekonomi aja sih, supply and demand. Melarang pengecer jualan pasti akan menimbulkan kelangkaan. Pangkalan resminya jarang, lokasinya jauh. Sekalinya Mantap, ada barang, ya udah pastilah orang bakal pada rebutan. Gimana sih? Kalau tujuannya mau bikin subsidi tepat sasaran, kan bisa ya pengecernya diangkat jadi pangkalan resmi dulu, terus pengawasannya yang diperketat. Sebetulnya persoalan pertama bukan soal pengecer, tapi lemahnya terhadap pengawasan di tingkat retail. Itu kan problemnya. Kalau begini terus, bukannya tidak mungkin akan ada penimbunan dan menimbulkan pasar gelap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi kemarin Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto sudah memberikan instruksi kalau gas melon ini sudah bisa dijual di pengecer lagi. Waduh, udah heboh, kisruh gonjang-ganjing, tiba-tiba muncul ngebalikin kebijakan seperti semula. Ini mau jadi hero apa gimana nih? Lagian kok bisa sekelas menteri dan presiden dari awal tidak ada koordinasi dulu buat menjalankan sebuah kebijakan? Sadar gak sih kalau ini tuh seperti sudah terpola? Sama seperti masalah PPN 12% kemarin. Nunggu kisruh dulu gonjang-ganjing baru beliau muncul sebagai pahlawan. Termasuk di kasus LPG ini. Sufmi Dasko bilang kalau masalah LPG ini bukan arahan dari Pak Prabowo. Padahal kan tidak seperti itu dong cara kerja dalam bernegara. Masa iya harus nunggu masyarakat kisruh dulu, kemudian menganulir kebijakan rezim sendiri daripada memainkan peran sebagai pahlawan di waktu genting? Bisa gak sih punya menteri itu diawasin bener-bener gitu? Atau emang sengaja seperti ini supaya terlihat seperti pahlawan? Kepada yang kami hormati, Bapak Ibu pemangku kebijakan, please, janganlah main-main sama kebijakan. Karena lagi-lagi rakyat yang harus menjadi korban. Betul. Udah mah antri panjang, berdampak ke kesehatan. UMKM yang jualan makanan kan pasti kena efeknya juga. Udah penghasilan sulit, mau bikin dapur ngebul juga sulit. Dah, mau ikut antri juga biar kebagian. Memang hidup di Indonesia ini agak lain, berbeda dengan di negara tetangga lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Vietnam. Fenomena-fenomena yang mungkin tidak bisa ditemukan di negara tetangga lainnya. Langka gas, antri gas. Kemudian kalau sudah viral seperti ini, medianya mengaitkan dengan negara tetangga, Malaysia. Pada faktanya, kita ini sudah tertinggal jauh sangat dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Sistem Malaysia memiliki sistem kebijakan yang sangat baik. Tidak pernah huru-hara soal masalah yang sangat sepele di negara kita ini. Antri gas, langka gas kok hampir setiap tahunnya. Tolonglah Bapak Ibu pemangku jabatan-jabatan selaku petugas-petugas untuk masyarakat, untuk rakyatnya.
kalian bekerjalah dengan secara bijak. Sudah membuat kebijakan huru-hara ke masyarakat, menterinya selalu bercanda, nggak dapat gas ya. Kok nggak malu ya? Serasa negara ini itu dibuat bahan canda tawaan. Ketika masyarakat kecil tengah susah mengalami langkanya gas, justru menterinya membuat bahan candaan. Apa-apaan ini? Janganlah buat main-main, buat candaan. Kemudian masyarakat juga heran. Masa antara menteri dengan presiden tidak berkomunikasi? Yang awalnya disuruh ini, tiba-tiba dicabut. Makanya di Indonesia ini sulit mendapat investasi daripada perusahaan-perusahaan besar ternama di dunia. Ya karena hukumnya itu plan, tidak jelas. Kemudian koruptornya juga luar biasa. Yang konon katanya Indonesia sumber daya alamnya melimpah, cadangan gasnya begitu sangat banyak. Malaysia ketar-ketir, Singapura panik. Indonesia stop impor gas. Indonesia stop ekspor gas. Indonesia stop kirim gas ke negara tetangga. Pada faktanya, orang Malaysia saja sampai kaget, terkejut, panik melihat masyarakat kita itu antri gas yang sangat panjang banget. Belum lagi gas yang ada di tong itu tidak sepenuhnya 3 kilo. Dikorupsi lagi. Ada kasus seperti itu, ada. Ya mudah-mudahan cepat sembuh negara kita tercinta, sehingga permasalahan-permasalahan oke gas ini tidak berlarut-larut. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.